wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, sareng deui ayat 28 di 23. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kaifa, bagaimana mungkin, bukan bertanya tapi ini mempertanyakan. Takfurun, kalian kufur, billahi, kepada Allah, wa kuntum, dan sementara atau sedangkan keadaan kalian dulu amwatan, mati.
fa ahyakum lalu dia menghidupkan kalian, summa kemudian yumitukum mematikan kalian, summa kemudian yuhyikum menghidupkan kalian, summa kemudian ilaihi kepadanya lah turja'un kalian akan dikembalikan, akan dipulangkan. Huwa dia allazi yang khalaqa telah menciptakan lakum bagi kalian ma fil ardi apa yang ada di bumi jami'an semuanya. Summa kemudian istawa dia menuju, ya, istawa itu maknanya banyak tergantung huruf sesudahnya, istilahnya tergantung ta'diyahnya, muta'adinya. Kalau istawa ala berarti diam, kalau istawa ila ini al-qasdu wal iqbal. Al-qasdu itu menuju, al-iqbal menghadap. Jadi istawa ila sama, Allah menuju atau Allah menghadap, ila sama ke atas, ke langit. Arti asal asama kan atas. Sering diterjemahkan langit karena memang ada wujud, ya, langitnya nanti disebutkan 7, tapi arti asalnya asama. Ini kan istawa ila sama, langitnya belum ada. Jadi dia menuju ke atas, fasawwahunna kemudian dia menyempurnakan nyah di sini ke asama, sab'a samawat 7 langit. Wa huwa dan dia bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alim maha mengetahui. Ayat ini dengan tegas mengajarkan kepada kita konsep ajaran Islam yang tidak boleh kita menjadi samar, ya, dalam masalah akidah ini, karena terpengaruh oleh akidah-akidah sesat, pluralisme, kalau sekarang istilahnya HAM, ya, Bhinneka Tunggal Ika lah, ya, kasarnya Pancasilais, ya. Dalam konsep Islam, kafir itu secara akidah tidak ada toleransi. Tidak ada celah pembenaran untuk kafir sedikit pun. Orang kafir itu penjahat. Masa kita memberikan toleransi kepada penjahat? Menganggap normal, menganggap wajar orang kafir sama dengan menganggap normal penjahat, menganggap normal mencuri. Saya perhatikan buku anak-anak, ya, yang tematik, ya, itu memang pendidikannya lebih mengarah ke menghargai. Bapak-bapak ini hati-hati, ya, ibu-ibu kan sekarang kapaksa jadi guru, ya, kecuali wadah sudah selesai. Yang masih punya anak-anak, ya, jangan kita los, ya, begitu saja mengikuti buku. Kalau menghargai itu menghargai perbedaan karakter, ya, perbedaan suku, bahasa, ya, memang harus ditanamkan. Itu Al-Quran juga mengajarkan ja'alakum syu'ubaw wa qabaila lita'arufu, untuk saling menghargai, saling mengenal. Tapi kalau itu sampai pada menghargai agama dalam pengertian membenarkan, itu nggak boleh, ya.
Allah di sini mempertanyakan kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah. Allah telah menciptakan, ya. Mengingkari ibu saja, mengingkari orang tua saja dosa besar, yang baru sebatas melahirkan. Ini Allah menciptakan bukan melahirkan. Masa kepada Allah yang jelas-jelas menciptakan kafir? Ini enggak ada toleransi. Maka dari itu, ya, keberadaan orang-orang yang kafir, mau Yahudi, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, ya. Kristen itu kan umumnya di luar Katolik. Katolik mah ingin Katolik ya disebutnya. Itu semua adalah ketidakbenaran, ya. Mereka adalah orang-orang sesat, para penjahat. Meski, nah, khusus untuk konteks beda agama ini ada nanti lakum dinukum waliyadin. Jadi yang saya maksud tadi jangan los, harus ada rem. Kita mengajarkan ke anak kita menghargai yang beda agama itu sebatas dalam sikap toleransi sosial saja. Maksud toleransi sosial itu membiarkan mereka untuk beragama sesuai dengan agama mereka. Lakum dinukum. Tapi jangan sampai kemudian membantu agama mereka. Kalau ada Natal, kirim, ya, pesan selamat Natal, itu sudah masuk wilayah akidah. Juga jangan sampai menghargai itu, menghargai kebenaran agama mereka. Tetap saja orang-orang kafir harus distatuskan sebagai para penjahat. Ini penting nanti dengan yang kita bahas kemarin. Ya, kalau pakai kacamata Bhinneka Tunggal Ika, kalau pakai kacamata humanisme, mengapa orang Yahudi tidak berhak punya tanah di Madinah? Tidak berhak punya tanah di Jazirah Arab? Kan mereka juga manusia, kesetaraan. Nah, nanti ini logika itu logika sesat, ya. Orang-orang yang sering kita temui di media-media, ya, tokoh-tokoh, para pejabat, mungkin dari RT sampai presiden, ya, tentu dikecualikan orang-orang solehnya, itu berpikirnya pada begitu kan. Jadi ya kita bahas kemarin hadis, kok kenapa ya agama Islam tidak toleran? Ini tolerannya pikirannya pikiran siapa? Tolerannya kacamatanya kacamata siapa? Maka di sini penting kita menanamkan dari sejak kecil, ya, ke anak-anak atau sekarang juga kepada semua orang tua, kafir itu tidak benar, tidak pantas, tidak layak, ya. Tidak boleh ada sedikit pun celah kita mengakui kekafiran mereka. Kafir itu tidak normal, kafir itu sesat. Persis kita menganggap sesatnya para penjahat, para perampok, para koruptor. Masa, ya, koruptor mau dibenarkan? Dalam masalah dia di penjara kemudian diperlakukan secara manusiawi, ya, tapi tetap kan kita tidak akan mengajarkan bahwa mereka adalah manusia yang benar. Ya. Dalam masalah mereka kemudian jahat, dihukum, dipenjara, diperlakukan secara manusiawi, ya, mau merampok atau maaf pembunuh, ya. Ya, tapi perbuatan membunuhnya, perbuatan merampoknya itu enggak ada toleransi. Seperti itulah kurang lebih, ya, kita mengajarkan penghargaan atau saling menghargai, saling menghormati keragaman, ya. Itu tema utama pendidikan yang ada di buku anak-anak tematik itu, tema utamanya keragaman, bagaimana menghargai keragaman. Tapi ya itu harus kita rem berdasarkan ayat Al-Quran ini, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian pantas kafir kepada Allah, wa kuntum amwata, kalian kan dulu mati.
Mati di sini kata Imam Ibnu Katsir amwatan fi aslabi abaikum. Mati ada dalam sulbi bapak-bapak kamu. Ya, seperti bagaimana sering kita bahas, konsep penciptaan manusia dalam Islam itu mulai dari bapak. Sudah dibahas dulu surat Al-Balad. Dari bapak lalu ke ibu, ya. Makanya wa walidi wa ma walad. Ya, walid itu kan bapak. Ya. Tentu yang dimaksud walid di sana nanti dijelaskan walidaini birrul walidain, dua yang melahirkan, bapak dan ibu. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Sulbi itu kan zuhur, punggung. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita diminta kesaksian siapa Tuhan. Apakah Allah Tuhan? Kita semua bersaksi bala syahidna. Itu bukan di rahim ibu tapi di bapak. Ketika diambil dari bapak, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, itu bukan ibu, bapak. Ya, manusia diciptakan di antara tulang sulbi dan tulang dada itu dari bapak. Ya. Min nutfatin idza tumna, ya. Awal penciptaan itu min nutfatin idza tumna faja'ala minhu zakara wal untha min nutfatin idza tumna. Jadi laki-laki jadi perempuan itu dari nutfah ketika dikeluarkan, ya, bukan dari ibu. Ya, jadi mati kan itu yang namanya nutfah, air mani itu kan istilahnya di ayat yang lain ma'im mahin, air yang sangat hina, mati kan, itu nggak bisa jadi manusia kalau tumpah di luar kan, dan kita buang, ya kotor kan, hina, mal ayat. Tidak akan ada manusia yang mengumpulkan air mani kemudian dijadikan perhiasan, mustahil. Kotor itu hina. Kita semua mati. Fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian di bumi, di dunia. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan lagi kalian, yaitu di alam kubur. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan lagi kalian, yaitu hari kebangkitan. Summa, kemudian ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Mengapa menyembah Yesus? Yesus tidak menciptakan kalian, kalian tidak akan kembali ke Yesus. Mengapa menyembah Buddha? Buddha sendiri diciptakan, Yesus sendiri diciptakan. Kita tidak akan kembali ke Buddha, ya. Sebelum ada Buddha, ada dulu alam semesta. Siapa menciptakan alam semesta? Ya. Buddha anak kekara lahir. Ya. Jadi kita kembali tidak akan ke siapa-siapa. Ini termasuk nanti jadi akidah. Mengapa kita harus takut ke atasan? Ujung-ujungnya kita semua kembali kepada Allah. Atau bapak kenapa harus takut sama istri? Ya. Dalam menegakkan agama, ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Termasuk mengapa kita takut hinaan orang lain ketika kita benar? Mengapa kita takut fitnah orang lain ketika kita benar? Ujung-ujungnya kita semua kembali kepada Allah. Nanti ujung-ujungnya kepada Allah, berarti kita bertanggung jawab kepada Allah. Pertanggungjawaban ini yang harus jadi kesiapan kita untuk menghadap Allah. Orang kafir nanti mengakui, ya, sebagaimana di surat Ghafir, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Kau telah mematikan kami 2 kali, kau telah menghidupkan kami 2 kali. Ini jadi jelas. Bagaimana bisa kita kafir kepada Allah yang menciptakan kita? Ya. Ibaratnya sama, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada ibu yang melahirkan kamu, ya. Atau misalkan bagaimana pantasnya kamu berbuat kasar kepada Haji Anu kan suka memberi sama ibu kamu misalnya gitu kan. Ini jasa menciptakan itu, wah, nggak ada lagi yang lain.
Untung kita tidak diciptakan jadi kucing, ya, jadi ular, jadi tikus. Kita diciptakan jadi manusia, itu betul-betul peran Allah, dan sangat tidak pantas kemudian kalau orang tidak beriman kepada Allah. Kemudian sesudah menjelaskan dalil penciptaan manusia, Allah menjelaskan dalil penciptaan alam semesta. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah ini ya, kaitan penciptaan alam semesta itu kan kosmologi. Kosmologi itu wilayah filsafat, kosmos. Filsafat itu artinya tidak saintifik, atau sebagiannya saintifik tapi sebagian lainnya belum saintifik. Saintifik itu belum logis, belum empiris, belum banyak yang terbukti lihat gini dari penelitian di laboratorium, belum banyak. Kebanyakannya masih yang logis, kahartiku akal gitu. Ini awal alam semesta itu dari apa? Awalnya langit dulu, bumi dulu, ya. Mengapa kok yang dihuni hanya bumi saja? Mars tidak, Venus tidak, Jupiter numpang badagna henteu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan berbagai jawaban di dunia filsafat. Ya, tapi ya, termasuk tentang alam semesta ini awalnya apa, bagaimana proses kejadiannya, itu di dunia filsafat ya, tema kosmologi wah banyak, dari Yunani, Romawi terutama. Nah, Islam memberikan penjelasan bahwa tema kosmologi ini wilayah gaib, ya, wilayah gaib itu dasarnya wahyu. Selebihnya dari wahyu nggak usah capek-capek filsafat. Saya kadang pribadi ya, memang untuk si aringahina mangan kadang menyayangkan orang yang ambil jurusan filsafat capek harus menghafal teori ini teori bari, teori itu can puguh bener gitu, apalagi yang terkait dengan teori kosmologi. Jadi Allah di sini menyebutkan awalnya bumi lalu ke langit. Ya, kata Imam Ibnu Katsir di sini selalu Allah menyebutkan penciptaan itu bumi. Jadi bumi dulu baru langit. Itu yang jadi salah satu jawaban kenapa planet bumi ini lebih matang, ya, lebih sempurna dibanding yang lain. Apakah ini tidak bertentangan dengan surat An-Nazi'at? Di An-Nazi'at kan disebutkan a'antum asyadu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi dari mulai langit dulu lalu dikeataskan. Kemudian wa ghtasha lailaha wa akhraja duhaha, ada gelap malam, ada siang. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, bumi sesudah itu dia ratakan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dikeluarkan airnya, tumbuh-tumbuhannya dan semua. Jadi di sini langit kemudian bumi sesudah itu. Ibnu Abbas menjelaskan awalnya bumi lalu langit. Nah, ayat bumi sesudah itu disempurnakan, nah sesudah itu baru sudah langit ke bumi lagi. Itu yang dimaksud ayat ini kan menjelaskan proses yang ada di bumi, yaitu air, tumbuh-tumbuhan, gunung, mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai harta bagi kalian. Jadi nggak bertentangan. Dan yang ada di bumi itu lakum jami'an, bagi kita semua. Apa yang kita butuhkan semua ada di bumi. Jadi istilahnya Allah itu menciptakan kita sekaligus memberikan spare part gratis. Bapak punya mobil, spare partnya mahal. Ya. Kalau Allah itu semuanya gratis, meski ujung-ujungnya ya kalau sudah ada banyak manusia jadi ada hak milik, beli-beli juga. Tapi hukum dari Allahnya gratis. Ya. Jadi semua yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan, airnya, makanannya, semua sudah tersedia di bumi.
udaranya. Coba saja keluar ke planet lain kan, secara teori gak mungkin. Hanya bumi yang layak bagi kita, dan itu bukan suatu kebetulan. Ya kalau di filsafat kan jadi pertanyaan, kenapa bumi? Saintis juga buntu ketika menjelaskan mengapa planet bumi ini yang cocok buat manusia, yang lain tidak. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan memang begitu dari Allahnya. Allah memang menjadikan bumi saja jami'an semuanya yang layak bagi kita. Pantaskah kemudian kita kafir kepada Allah? Kita hidup diciptakan, semuanya diberikan. Kemudian Allah menuju ke langit dan Allah menciptakan 7 langit. Ini sering kita bahas ya. Ini bagian dari perkara yang masih goib, karena saintis sendiri, ilmuwan sendiri belum menemukan nukumaha langit apalagi 7 yang digambarkan di riwayat-riwayat. Itu jarak antar langitnya perjalanan 500 tahun onta, entah dari mana ke mana. Istilahnya sekarang tahun cahayanya, saking susah ngitungnya. Kecepatan cahaya sekian, 1 tahunnya berarti sekian. Soalnya kalau mau pakai tahun normal itu jadi susah ngitungnya, dina kalkulator lo bating 0 ya. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan riwayat hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Faqala, lalu dia berfirman, khalaqallahu turbah yaumas sabti. Allah menciptakan bumi tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqal jibal fiha yaumal ahad. Menciptakan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqas syajar fiha yaumal isnain. Lalu Allah menciptakan pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa. Lalu Allah menciptakan yang ditakut-takuti, ya, meureun ularnya atau semua yang kita takuti, ya, hewan-hewan berbahayanya atau pohon-pohon yang berbahayanya, itu pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batsa fiha dawab yaumal khamis. Lalu Allah menciptakan dan menyebar semua hewan melata pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri. Dan Allah menciptakan Adam ba'da asar yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, min akhiris sa'atin min sa'atil jumu'ah, di akhir waktu Jumat, fima bainal asri ilal lail, antara asar dan malam. Jadi menjelang maghrib Nabi Adam diciptakan. Itu yang sering dijelaskan di dalam Al-Quran, fi sittati ayyam, langit alam semesta 6 hari. Nah, hari ke-7-nya adalah menciptakan Nabi Adam. Dan 7 hari itu jadi konsep yang sudah ada diajarkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan, ya, di berbagai ayat termasuk di hadis, ini sudah diajarkan sejak dulu. Jadi 1 pekan 7 hari, kenapa tidak 8 hari? Memang dari dulunya begitu. Itu ajaran wahyu. Termasuk 1 tahun 12 bulan. Ya, inna iddatas syuhur indallah 12 syahron. Itu semua diajarkan dari wahyu, diajarkan oleh para nabi. Nah, bagaimana lalu mana cenah langit bumi dan sebangsanya? Ya, ini kan sedang menjelaskan penciptaan buminya, ya. Adapun penciptaan langit bumi itu kan dijelaskan di ayat lain 6 hari, ya, 6 hari mulai dari bumi. Kemudian di surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, Allah menjelaskan surat Fussilat bahwa Allah menciptakan bumi
2 hari kemudian Allah menciptakan semua yang ada di sana 4 hari. Nah, itu yang dijelaskan di hadis tadi. Fi yaumaini wa taj'al khalaqal arda fi yaumain, kemudian wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyam. Ya. Di 2 hari awal mula bumi, kemudian menciptakan semua di atasnya dalam 6 hari. Sesudah itu kemudian menuju ke langit. Nah, menciptakan langit di ayat ini tidak disebutkan ya harinya. Nah, hanya yang jelas seperti itulah kurang lebih. Selebihnya dari itu yang tidak kita fahami lewat wahyu, ya sudah kita cukup yang paling penting meyakini bahwa Allah Rabbus samawati wal ard. Selebihnya dari itu tidak ada tugas, tidak ada kewajiban, karena memang tidak terlalu penting terkait dengan amal. Seperti pertanyaan ini nanti kan masuk Nabi Adam. Ini Nabi Adam ini sebelum Nabi Adam ada makhluk atau tidak? Wah, itu pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting lah. Cukup dalam masalah kosmologi seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kita memperdalam, wah capek. Ya, capek, tidak ada kesepakatan dan tidak ada kepastian. Ya, mau diskusi kumaha wae oge. Sudahlah, yang paling penting ini diciptakan oleh Allah, Allah pencipta kita dan kita wajib beribadah kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.